Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kalau kita melihat diskursus ijazah palsu ini semakin liar saja sahabat ya. Sebab sesuatu yang sudah dinyatakan asli oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, yaitu UGM, dan juga sudah terkonfirmasi atau terverifikasi melalui lembaga forensik Polda Metro Jaya. Lalu sekonyong-konyong Dr. Tipa bersama dengan Refli Harun mendatangkan ahli yang dia klaim mampu meringankan tuntutan yang mengarah kepada mereka. Tentu yang menjadi pertanyaan kritis bagi kita semua, terutama bagi netizen ya, apa yang mau diringankan? Sebab semua orang tahu bahwa peristiwa pidana sudah terang benderang, dan kenapa justru kemudian sibuk bawa ahli? Bagi saya ini hanya upaya mereka untuk mencoba menahan laju kasus ini. Ahli itu kan tidak mutlak mampu menghapus yang namanya tuduhan perkara, apalagi kalau faktanya sudah konkret. Dia hanya menjadi pelengkap. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, di titik ini saya kira publik harus paham bahwa yang namanya ahli itu bukanlah jimat kebal hukum bagi seorang tersangka. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek dulu videonya secara bersama-sama. Saya mengantarkan para ahli ya. Hari ini yang bisa hadir ada 3 ahli. Yang pertama adalah Profesor Bambang Saksama, kemudian Profesor Zainal Mutakin, Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD. Nah, Profesor Bambang Saksama ini ahli digital forensik, ya, kemudian digital image processing. Digital image processing, ya. Kemudian Profesor Dr. Zainal Mutakin adalah ahli bedah saraf dan neuroscience. Satu lagi adalah Profesor Henry Subiakto yang saat ini masih ada di pemeriksaan. Itu agenda kami ya. Nanti ada sekitar 11 ahli yang lain ya, yang nanti akan mengikuti undangan yang disampaikan oleh Polda. Oke, berarti izin Ibu, ini apakah saksi-saksi yang dimana untuk meringankan dari pihak Mas Roy dan teman-teman sendiri kah, atau seperti apa Ibu? Ya, jadi beliau ini dengan keahlian masing-masing itu memberikan penjelasan dan tentu saja memberikan bukan hanya meringankan ya, tetapi menempatkan sebuah kebenaran. Karena selama ini kami bertiga ini kan selalu di framing tidak kompeten, bukan ahli, abal-abal dan sebagainya. Sesuai juga dengan apa yang kami sudah lakukan, yang kami tuliskan hasil penelitian kami dalam buku Jokowi White Paper. Itu kan banyak juga pihak-pihak yang memframing bahwa kami tidak punya kapasitas untuk melakukan penelitian terhadap ijazah Joko Widodo maupun penelitian saya yang terkait dengan neuroscience behavior, yaitu dengan menggunakan 53 kurang lebih video yang memperlihatkan bagaimana Pak Joko Widodo ini menunjukkan bahwa beliau memberikan keyakinan ya, bahwa beliau itu adalah mahasiswa asli atau memiliki ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada, di mana dalam penelitian kami ternyata. Sahabat-sahabat sekalian, perlu digarisbawahi dan dibawa dengan baik bahwa dalam hukum pidana ada satu prinsip dasar yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, apalagi hanya berdasarkan konferensi pers. Dan sekali lagi bahwa ahli itu tidak bisa membatalkan peristiwa pidana yang faktual dan nyata yang dilakukan oleh Roy Panji CS. Karena kita tahu bahwa perbuatannya jelas dan seluruh unsur terpenuhi, kenapa kemudian mereka menjadi tersangka. Maka dalam posisi ini, ahli itu hanya menjadi pelengkap, bukan penentu kebenaran hukum. Dan boleh jadi ahli yang didatangkan Dr. Tipa ini, Refli Harun, Rismon, Roy Suryo, justru itu lebih memberatkan mereka, apalagi kalau melegitimasi bahwa apa yang dilakukan oleh
para kucluk pemburu ijazah ini sesuatu yang benar, bahwa memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sebab sekali lagi ijazah itu sudah terverifikasi dan proses penelitian yang dilakukan oleh para kucluk ini tidak bersandar pada barang bukti yang sifatnya primer atau asli, tapi barang bukti fotokopi yang ijazah yang saya selalu mengatakan boleh jadi dia hanya ambil di pinggir jalan, lalu itu yang kemudian dijadikan sebagai bahan atau alat utama melakukan penelitian, lalu membangun stigma bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Sebenarnya disitulah masalahnya. Oleh karena itu pasal 31, 32 ya, pasal 32, 35 Undang-Undang ITE ya memang ancaman hukumannya 12 tahun saya kira sangat layak untuk orang ini. Oleh sebab itu sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa perbuatan Dr. Tipa CS ini saya kira sudah sangat jelas. Jadi seluruh unsur deliknya terpenuhi. Karena itu masalah intinya bukan di persoalan pendapat ahli, sebenarnya masalahnya adalah di narasi kopian ijazah yang selama ini dijadikan sebagai bukti primer untuk melakukan penelitian, lalu membangun narasi liar, membangun stigma, mendegradasi bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Oleh sebab itu dalam posisi ini ada banyak akademisi hukum dan forensik itu sudah bersepakat. Salah satunya misalnya Prof. Edi ya, ahli hukum pidana. Beliau mengatakan bahwa ahli tidak boleh menilai dokumen di luar kewenangan hukum dan sumber otentiknya. Nah, maksudnya bagaimana? Dokumen yang diteliti oleh para kucluk pemburu ijazah ini kan bukan dokumen asli ijazahnya Pak Jokowi, hanya dokumen fotokopi. Itu pun yang beredar di media sosial. Otomatis itu bukan sumber otentik, bukan asli. Lalu apakah kita masih berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini benar? Makanya dari dulu saya mengatakan bahwa penelitian yang mereka lakukan itu adalah penelitian abal-abal. Prof. Hikmanto Juwana juga salah satu ahli hukum internasional. Beliau mengatakan bahwa pendapat ahli itu tidak bisa menggantikan fakta hukum dan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, posisi Panci CS ini membawa ahli ke Polda Metro Jaya untuk meringankan dirinya. Saya mengatakan bahwa ini akan sia-sia saja dan boleh jadi akan semakin memperkuat sangkaan terhadap mereka. Sebab ahli forensik dokumen menegaskan bahwa meneliti fotokopi tanpa akses dokumen asli itu namanya spekulasi ilmiah. Nah, dari situ juga kan sudah dosa besar sebenarnya kalau kita mau takar seorang akademisi mengaku ahli, mengaku peneliti, tapi cara menelitinya kurang ajar. Ini kan menyesatkan. Yang namanya penelitian itu tidak boleh lebih awal orang memberikan kesimpulan lalu kemudian sibuk mencari bukti. Bayangkan kurang ajarnya. Berbulan-bulan dia mengatakan palsu, tetapi baru berjibaku mencari barang bukti. Artinya apa? Orang ini hanya memang membangun narasi, mendegradasi orang, mempermalukan orang, mencoba membuka aibnya orang, dan pada akhirnya dia yang menjadi pesakitan. Oleh sebab itu, berapapun ahli yang dihadirkan oleh mereka para kucluk pemburu ijazah ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sudah berjalan. Sebab sekali lagi seluruh ketentuan-ketentuan dalam proses penyidikan saya kira secara profesional sudah dipenuhi oleh polisi. Faktanya bahwa dia disangkakan 7 pasal, dan pasal yang akan membuat mereka nyunsek, membusuk di penjara itu adalah pasal 32, 35 yang ancaman hukumannya di atas 12 tahun, sahabat. Oleh karena itu kita berharap saja ini hanyalah seremonial belaka. Ini adalah cara mereka untuk mencoba mengulur waktu supaya P21 diperlambat. Tetapi pada prinsipnya kita semua berharap bahwa ketika sudah P21 mereka langsung ditahan sambil menunggu proses persidangan selanjutnya. Nanti kita akan melihat siapa yang akan rungkat di ujung. Yang pasti bahwa
seluruh permainan mereka saya yakin akan diikuti oleh Pak Jokowi. Karena sebagaimana yang saya selalu sampaikan bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang politisi yang ulung. Pak Prabowo saja harus bertukuk lutut di bawah beliau. Dia 2 kali dikalahkan, tetapi karena dia merasa bahwa dia tidak akan mampu untuk melawan Jokowi, terpaksa dia bergabung menjadi Menham pada saat itu dan menginstruksikan seluruh pasukannya untuk ikut mensupport program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden di periode kedua. Itu bukti nyata bahwa Pak Jokowi bukan kaleng-kaleng. Hal lain juga yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, bayangkan saja kalau dibandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY lebih duluan 10 tahun menjadi presiden, tetapi menjadi gubernur saja AHY di Jakarta tidak bisa, Pak. Sementara Pak Jokowi dengan anaknya yang masih lebih muda daripada AHY itu sudah bisa menjadi wali kota dan bahkan sudah menjadi wakil presiden. Dan anaknya lagi yang satu, Kaisang, sudah jadi ketua partai yang posisinya sama lagi dengan AHY. Artinya kalau mau dibanding-bandingkan antara seluruh tokoh hari ini, tokoh simpul yang saya maksudkan ya, lalu kemudian sekonyong-konyong ada piong seperti Roy Suryo ini mau mengalahkan Pak Jokowi, itu hal yang tidak masuk akal. Jadi apapun upaya yang mereka lakukan, kita persilahkan saja, sebab ini adalah negara demokrasi di mana itu adalah hak setiap orang ya. Mau mendatangkan ahli 100 terserah, yang jelas kita akan melihat nanti seperti apa efek di ujung. Mereka akan menjadi pesakitan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.